Bab 1346 saat mengunjungi Kekaisaran tingkat tinggi. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa hari telah berlalu sejak Minos memerintahkan orang-orangnya untuk memindahkan pasukan melintasi Kekaisaran dataran hitam. Karena kecepatan para pembudidaya yang dikirimnya dan binatang buas yang mengangkut orang-orang itu atau bepergian ke perbatasan, mereka semua telah tiba di tujuan mereka sekarang. Karena itu, jumlah konfrontasi antara pasukan Minos dan kelompok-kelompok teroris baru-baru ini meningkat, dengan lebih sedikit lawan yang melarikan diri setelah tindakan jahat mereka. Namun dalam periode ini, tidak ada orang suci spiritual yang bertindak untuk menarik para ahli dataran hitam yang paling menonjol, yang masih menunggu untuk bertindak. Itu berlaku untuk Minos dan istri-istrinya tetapi juga beberapa makhluk tingkat tinggi di daerah itu, seperti kasus Virtus, level 66, dan Gavin, level 70. Namun yang ini hanya akan bertindak jika benar-benar diperlukan. Pemuda ini telah bersembunyi dari sekte pembunuh orang suci selama bertahun-tahun. Jadi dia tidak akan menunjukkan dirinya dengan mudah ketika pasukan Minos semakin dekat setiap hari untuk mencapai level yang dibutuhkan untuk balas dendamnya yang telah lama ditunggu-tunggu. Melakukan hal ini sekarang bisa mendatangkan banyak masalah baginya dan dataran hitam karena sekte pembunuh suci bahkan telah menyelidiki wilayah utara untuk mencari jejaknya. Untungnya, dia berada di dalam kubah pertahanan inti kota kering, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh personel yang berwenang, dan susunan itu melindungi fluktuasi kultivasinya agar tidak diakses oleh penonton yang penasaran. Bagaimanapun, tanpa para ahli lokal utama yang bertindak, prajurit seperti Edward, binatang buas seperti Emlyn, dan sekutu Minos seperti Lorelei Stone bertempur di pinggiran Kekaisaran. Sementara itu, Minos berlatih keras bersama istri-istrinya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Di kerajaan spasial, pada saat ini, Minos baru saja selesai melawan ketiga istrinya, dan keempatnya sangat berkeringat, mencoba memulihkan napas yang hilang dalam pertempuran ini. Sambil bernapas dengan lidahnya yang terjulur, Minos memikirkan kemampuannya saat ini. Saat ini, aku seharusnya sekuat Saint Spiritual puncak level 71 yang dilengkapi dengan artefak yang setara dengan milikku dan memiliki teknik tingkat perak. Minos saat ini memiliki baju besi dan pedang tingkat menengah tingkat 3, barang-barang yang diwariskan kepadanya oleh Henricus Longus. Dia mulai menggunakannya saat mencapai levelnya saat ini. Artefak seperti itu, seperti halnya pedangnya, memiliki kemampuan yang unik. Misalnya, pedangnya dapat menggandakan jumlah serangan untuk setiap gerakan yang dilakukannya. Namun tidak hanya itu, setiap artefak juga lebih efisien daripada yang pernah digunakannya sebelumnya. Karena itu, alih-alih menggunakan item dengan efisiensi 45%, seperti yang dilakukannya saat menggunakan item dari kelas 3 tingkat rendah, Minos sekarang menggunakan item dengan efisiensi 52%. Itu, dalam praktiknya, berarti kekuatan tempur yang lebih besar tanpa harus meningkatkan levelnya atau menghabiskan lebih banyak energi, sesuatu yang berguna bagi prajurit seperti dia. Minos, kau telah menjadi kuat. Gren, yang berada di kerajaan spasial untuk mendisiplinkan sekelompok prajurit tingkat rendah dari pasukan elit, mengatakan hal ini sambil melihat ke arah keempat orang itu. Kau sudah lebih unggul dariku saat aku belum lumpuh. Petik 2. Apa yang kau bicarakan, Gren tua? Tentu saja, Yang Mulia Kaisar lebih kuat dari dirimu yang dulu. Dia sudah lebih kuat sejak lama. Seorang prajurit muda berkata, membuat beberapa orang lain menertawakan keberanian orang ini. Minos sudah terkenal karena membunuh seorang saint spiritual saat dia baru berada di awal tahap ke-7. Jadi bagaimana keadaannya sekarang, yang hampir berada di bagian akhir tahap ini? Menurut rumor yang beredar di pasukan, lubang hitam Minos sudah mampu melahap saint spiritual level 73 tanpa kesulitan. Jadi, bukan lelaki tua level 70 ini yang akan dipasangkan dengan Kaisar Stuart. Minos mendengar komentar orang itu dan tersenyum tetapi tidak mengomentari bisikan-bisikan di sekitarnya. Sementara itu, Gren juga tidak terganggu oleh murid-muridnya dan bertanya kepada Minos saat dia mendekatinya. Kapan kita akan menyelesaikan masalah itu? Aku mulai merasa cemas untuk kembali ke Kekaisaran Barat dan menyampaikan informasiku kepada keluarga Kekaisaran. Gren ingin menceritakan bagaimana dia lumpuh di Laut Utara kepada orang-orang di Kekaisaran itu. Dia berharap hal itu dapat memberitahu dunia tentang kelompok makhluk berbahaya yang dia curigai sedang merencanakan sesuatu di daerah itu. Tentu saja,
Dia juga ingin membalas dendam terhadap mereka yang telah menghancurkan kultivasi spiritualnya dan melenyapkan semua teman dan rekannya dalam perjalanan itu. Minos juga sangat mementingkan masalah Laut Utara. Namun, dia tidak merasa siap untuk berbicara dengan keluarga kekaisaran tingkat tinggi seperti yang ada di negara bagian itu. Keluarga di balik kekaisaran barat memiliki demigod, individu yang jauh di atas apa yang bisa dia tangani sekarang. Jadi dia berkata, tunggu sampai aku mencapai level 80, dan aku akan berbicara dengan mereka secara pribadi tentang hal itu. Atau aku dapat menyewa seseorang untuk membawamu ke negara bagian itu dan memberimu kesempatan untuk menyelesaikannya. Level 80, apa perlunya itu? Gren bertanya dengan tidak mengerti. Para orang suci spiritual dapat bepergian dengan relatif aman di seluruh benua tengah. Karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa Minos menginginkan begitu banyak kekuatan sebelum pergi ke Kekaisaran Barat. Karena ini adalah waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan masalah saya saat ini dan memiliki ketenangan pikiran untuk melihat putri saya tumbuh dewasa, jawab Minos. Dia sudah memiliki banyak masalah tetapi dapat mengatasinya dan masih punya waktu untuk bermain dengan gadis kecilnya. Jadi dia ingin menunggu setidaknya sampai Sarah menjadi seorang kultivator yang cakap sebelum bepergian ke tempat-tempat paling berbahaya di dunia ini. Gren tidak dapat mengatakan apapun yang menentang niat Minos karena itu cukup tulus, namun dia juga tidak merasa puas sama sekali. Bagaimanapun, saya tidak melihat masalah ini akan terselesaikan setidaknya selama 5 tahun. Jadi, untuk saat ini, lebih baik Anda menyimpan harapan Anda atau pergi ke sana sendiri. Apa yang akan terjadi? Gren tidak ingin meninggalkan dataran hitam untuk sementara waktu karena meskipun dia tidak bisa berkultivasi, dia bisa menjalani kehidupan normal di sana. Dia bisa mengajar orang muda, dihormati, dan tetap menjadi bagian dari proyek besar. Ditambah lagi, dia merasa bangga melihat wilayah ini berkembang, bahkan melihat kemajuan murid-muridnya yang setiap hari semakin mendekati levelnya. Jadi meskipun dia merindukan negara asalnya dan ingin menyampaikan informasi dan pengalamannya, Gren tidak ingin meninggalkan dataran hitam. Sebaliknya, dia ingin Minos pergi ke tempat itu dan mengirim pesannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat memilih opsi untuk menjelajah ke dunia spiritual yang berbahaya dan memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama untuk momen yang telah lama ditunggu ini. Yah, aku masih akan hidup cukup lama. Jadi menunggu beberapa dekade tidak akan menjadi akhir dunia. Dia mendesah saat melihat Minos pergi ke sisi 3 wanita di platform tempur itu di dalam kerajaan spasial. Sementara itu, banyak anak muda masih duduk di atas tulang-tulang kerangka binatang buas besar yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, semuanya entah bagaimana terpengaruh oleh makhluk ini. Untungnya, ini bukan masalah, tetapi keuntungan, karena setiap orang yang berkultivasi di dekatnya memahami teknik mereka dengan lebih mudah, sementara itu, di kerajaan paling barat benua tengah. Di tempat ini, di mana gereja spiritual tidak memiliki pengaruh apapun, siang dan malam dimulai dan berakhir tanpa konflik besar, karena ini adalah daerah paling damai di seluruh benua. Di sebelah timur adalah Kekaisaran Barat yang perkasa. Namun, kekuatan negara ini difokuskan pada musuh mereka, Kekaisaran Timur. Jadi hampir tidak ada konflik yang terjadi di kerajaan ini. Pada saat yang sama, semua perbatasan negara ini berada di Samudra Khatulistiwa, di mana tidak ada bagian daratan selama ratusan ribu kilometer. Mengikuti ke barat dari laut itu, titik daratan pertama yang akan dilihat oleh seorang pelancong adalah benua terbagi, yang berada di sisi lain dunia spiritual dibandingkan dengan benua tengah. Pergi ke barat daya, seseorang akan mencapai Pulau Peri setelah berminggu-minggu bepergian dengan binatang tingkat ke-9. Tetapi jika seseorang pergi ke barat laut, setelah beberapa bulan dengan binatang yang sama, pelancong tersebut akan mencapai benua binatang. Lebih jauh, tidak seorang pun dapat berangkat dari negara itu dan mencapai tempat lain dengan mengikuti rute laut, karena arus atmosfer dan laut mencegah rute lain. Karena kenyataan ini, perbatasan negara ini luar biasa aman, dan hanya konflik internal yang terjadi di ujung benua tengah ini. Namun, ini adalah negara dengan kekuatan terpusat, yang pada gilirannya jauh lebih kuat daripada keluarga bangsawan, sesuatu yang diperlukan untuk stabilitas di suatu negara. Negara terpusat biasanya sangat stabil selama keluarga penguasa mempertahankan kekuatannya. Hanya pada saat-saat kerentanan keluarga-keluarga seperti itu kerajaan-kerajaan seperti itu menjadi lebih bermasalah dengan keserakahan beberapa orang yang lepas kendali. Bagaimanapun,
generasi keluarga kerajaan negara ini saat ini sangat perkasa, sehingga penduduk tempat ini menikmati masa damai yang hampir tidak ditemukan di tempat lain di dunia spiritual. Faktanya, selain Pulau Peri, ini mungkin tempat paling damai untuk ditinggali di seluruh dunia spiritual. Dan bukan tanpa alasan, seseorang yang pernah ditemui Minos di masa lalu telah memilih tempat ini untuk tinggal bersama keluarganya. Setelah 5 tahun setelah bertemu Minos, mantan Raja Vogel berhasil menyelesaikan apa yang tersisa dari keluarganya di negara ini, di mana mereka sekarang mencoba untuk hidup dalam damai. Mereka adalah buronan dari gereja spiritual, tetapi tidak ada yang peduli dengan organisasi semacam itu di tempat ini. Bukan hanya itu, tetapi karena pimpinan setempat memiliki dewa spiritual, hanya sedikit dari organisasi itu yang berani memasuki wilayah ini karena orang-orang hina seperti mereka. Oleh karena itu, meskipun sudah ada poster pencarian yang mengejar kepalanya di seluruh dunia spiritual, Raja Vogel dan istrinya hidup tanpa bersembunyi di tempat ini. Mereka telah memperoleh sebuah pertanian kecil di suatu tempat di negara bagian ini dan memulai koloni mereka, tempat mereka bekerja, bercocok tanam, dan tinggal di pedesaan tanpa bersembunyi tetapi tanpa banyak kontak dengan dunia luar. Namun, dari waktu ke waktu, berita yang menarik bagi orang-orang di keluarga ini sampai kepada mereka, karena dunia spiritual adalah satu, dan berita menyebar ke segala arah. Stuart yang malang, Raja Vogel, yang masih di level 77, berteriak frustrasi saat membaca berita bahwa musuh besarnya telah berhasil membentuk sebuah kekaisaran. Teks yang dibacanya dan istrinya berisi informasi mengenai Minos yang mencapai level 65 dan dinobatkan oleh gereja spiritual sebagai kaisar kekaisaran dataran hitam. Pada saat yang sama, ada juga informasi tentang putri kecil negara bagian itu, fakta bahwa seorang matriark adalah ibu dari anak itu, dan bahwa Vogel adalah bagian dari kekaisaran semacam itu. Mempertimbangkan semua ini, pria ini tidak dapat menahan rasa jijik dan marah pada dunia karena telah bersikap tidak adil kepadanya. Bajingan dan gereja spiritual terkutuk itu berkolusi. Itu saja, tapi bagaimana mereka bisa begitu memihak bajingan itu? Mereka bahkan mencoba menghancurkan kita untuk membantu bajingan itu. Ia melempar jurnal yang telah dibacanya ke tanah dan menginjaknya 50 kali, berkeringat karena marah. Pada saat yang sama, mantan Ratu Vogel itu tidak dapat menahan perasaan bahwa mungkin mereka tidak akan pernah membalas dendam. Sebelumnya ia berharap suatu hari ia dapat kembali ke wilayah itu dan setidaknya membuat Minos membayar atas apa yang telah ia bawa kepada mereka. Namun, meskipun mereka belum meningkatkan satu level pun, pemuda itu telah mencapai level 65, sejauh yang mereka ketahui. Memikirkan bagaimana ia telah mampu menciptakan sesuatu yang kejam seperti lubang hitam saat itu, wanita ini membayangkan bahwa ia sudah tak terhentikan bagi mereka. Ia sangat tidak normal, ia berkomentar kepada suaminya saat ia duduk di bangku kayu di depan ngarai dengan pemandangan indah dari tempat mereka berdiri. Orang ini telah mencapai begitu banyak hal hanya dalam waktu 5 tahun. Ia menatap suaminya, ia telah mengembangkan kultivasinya dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi yang paling mengesankan adalah bagaimana ia telah memperoleh persetujuan dari keluarga bangsawan di negara kita. Raja Vogel mendengar ini dan setuju, mengetahui bahwa Minos telah melakukan tindakan yang cukup besar dalam keadaan itu, memberdayakan keluarga bangsawan untuk mengamankan posisinya. Bajingan itu melakukan ini untuk mengamankan sepotong kue untuk dirinya sendiri saat dia lemah, berharap untuk menipu para bangsawan itu cukup lama agar dia dapat mendominasi mereka. Dia menganalisis situasi dengan benar, merasa tidak enak karena seseorang yang tidak pantas mendapatkan itu mendapatkan angin yang berhembus menguntungkannya. Dengan kecepatan seperti sekarang, dia mungkin akan berhasil. Dia melihat versi lain dari jurnal tempat mereka memperoleh informasi itu. Sepertinya Kekaisaran Api haus untuk menyerang aliansi negara-negara itu. Raja Vogel menatap Cakrawala dengan mata menyipit, bertanya-tanya apakah ini benar. Mengapa Harold butuh waktu lama? Apakah dia tidak menginginkan perang? Sementara itu, istri pria ini memikirkan putra mereka, yang telah menempatkan keluarga ini dalam situasi dekaden saat ini. Banyak dari mereka telah melarikan diri setelah peringatan AB saat itu. Namun, kurang dari 40% anggota keluarga kerajaan lama ini berhasil bertahan hidup. Tidak hanya itu, mereka yang selamat harus berjuang berkali-kali, setelah menderita cukup banyak untuk mencapai surga yang mereka tinggali saat ini. Jadi wanita ini hanya bisa berpikir untuk mengalihkan semua dendamnya kepada putra yang tidak layak ini yang telah dilahirkannya.
Abe, sebaiknya kau bersembunyi atau menjauh dari ibumu atau... Dia mengepalkan tinjunya, tidak yakin apakah dia benar-benar ingin melihat putranya ini lagi. Sementara sebagian besar orang yang selamat dari keluarga Vogel berusaha untuk pindah di kerajaan paling barat benua tengah itu, gereja spiritual telah berhenti mencari mereka. Gereja masih memiliki perintah untuk membunuh orang-orang dari keluarga Vogel. Namun, penyelidikan tentang keberadaan orang-orang itu telah berakhir setelah beberapa tahun tanpa hasil. Namun, poster-poster pencarian dengan wajah masing-masing anggota keluarga ini tersebar di seluruh wilayah gereja dan juga di negara-negara yang bersahabat dengan organisasi ini. Tepat di salah satu tempat ini, salah satu pelayan Abe yang telah melarikan diri bersamanya memegang salah satu poster ini di tangannya saat ini. Dia melihat hadiah 1 juta kristal kelas menengah untuk kepala mantan pewaris Vogel itu dan memikirkan hal ini. 1 juta, iya, dengan jumlah sebanyak itu, bahkan spiritual Sage pasti sedang mencari kepala yang mulia. Pria level 74 itu merenungkan hal ini, melihat poster pertama setelah sekian lama. Saat ini, dia sedang menyamar, di tengah-tengah kelompok di dekat perbatasan Kekaisaran Flaming dengan salah satu kerajaan pertama di wilayah barat. Di tempat ini, kelompok yang dia ikuti sedang bersiap untuk bergerak menuju tujuan mereka, yang tidak dapat diabaikan oleh pria ini, dan segera dia melupakan poster buronan Abe. Ayo, tujuan utama kita tidak jauh dari sini. Dia berteriak kepada orang-orang di daerah sekitarnya, memimpin kelompok spiritual Saint ini. Kita akhirnya hampir menyelesaikan tujuan kita. Jadi jangan gagal sekarang. Gunakan semua yang kau punya untuk terus menyerang musuh kita dan bersiaplah untuk melarikan diri. Ya, berbagai individu setuju saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi ke arah utara. Beberapa hari kemudian, Minos saat ini berada di kantornya, sedikit bersantai di antara pekerjaannya, meluangkan waktu sejenak untuk melihat Sarah kecil. Gadis kecil ini saat ini berada di tangannya, dengan dia memegangnya di atas wajahnya sambil menatap mata coklat kecilnya. Pada saat yang sama, gadis muda dengan rambut dan alis merah ini tersenyum saat dia melihat ayahnya, bersenang-senang sedikit dengannya sementara ibunya mengawasinya dari samping. Ayah, sekali lagi, ayah. Dia berteriak dari waktu ke waktu saat Minos bermain dengannya. Tidak, Sarah, kamu terlalu banyak bermain hari ini. Dia berkata, masih tersenyum pada gadis kecilnya. Tadi malam, kamu membangunkan ibumu, Abi, Ruth, dan aku 2 kali. Jadi, Anda akan memiliki lebih sedikit permainan hari ini untuk belajar tidur di malam hari. Sarah tidur di kamar yang sama dengan Minos dan istri-istrinya. Jadi, akhir-akhir ini, mereka tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa berhubungan seks di malam hari. Kerugian memiliki anak. Bagaimanapun, begitulah, setidaknya untuk kamar tidur mereka, tempat Sarah selalu ada. Namun, kadang-kadang, mereka akan meninggalkannya tidur di salah satu kamar rumah danau di kerajaan spasial dan menikmati waktu mereka bersama di bagian lain rumah itu. Selain itu, mereka hampir tidak bisa bersenang-senang bersama pada waktu yang sama. Salah satu istri Minos selalu harus menjaga Sarah, jadi dia paling banyak bisa menjaga 2 dari mereka pada satu waktu selama siang hari. Namun, seks bertiga seperti ini tidak terjadi setiap hari akhir-akhir ini karena mereka biasanya terlalu sibuk untuk menjaga semua rutinitas mereka tetap teratur. Jadi paling banyak, Minos akan bersama salah satu istrinya pada satu waktu, yang sangat mengurangi kesenangan bagi mereka semua. Karena itu, Minos telah belajar menghargai kehadiran Maisy di Dry City selama setahun terakhir. Itu karena setiap kali wanita seperti itu ada di sekitar, dia akan mencari seseorang yang kuat dan dapat diandalkan untuk menjaga Sarah ketika dia dan istrinya pergi bersenang-senang. Mungkin kedengarannya agak kejam, tetapi Minos dan istri-istrinya adalah makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan, jadi dari waktu ke waktu, mereka membutuhkan seseorang untuk mengurus Sarah agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka. Bagaimanapun, karena kekesalannya setiap malam, Sarah kecil hanya memiliki sedikit waktu di sisi ayahnya sore. Ini, ayah, mata kecilnya berkaca-kaca, dan Gloria berlari ke arahnya, menggendongnya. Jangan khawatir, sayangku, ayahmu bercanda. Dia mengayunkan tubuh putrinya, menghibur si kecil yang terluka oleh pendidikan yang coba diterapkan sang ayah. Minos, Gloria menatapnya penuh arti, merasa bahwa dia tidak perlu membicarakan hal-hal seperti itu kepada seorang gadis berusia 1 tahun.
Aku hanya mendidik putriku. Dia menatapnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak baik bagi orang tua untuk berdebat di depan anak-anak, jadi tidak ada dari mereka yang menentang yang lain dalam situasi seperti ini. Sementara itu, Lizzie, sekretaris level 56 Kaisar Stuart, berdiri diam memperhatikan ketiga orang itu, menganggap Sarah manis, berusaha untuk tidak menangis dalam pelukan Gloria. Namun, saat mereka menjalani situasi sehari-hari ini, tiba-tiba Minos merasakan salah satu benda teleportasinya bergetar di dalam cincin spasialnya. Cincin spasial terhubung dengan jiwa penggunanya. Karena itu, jika sesuatu terjadi pada satu atau lebih sumber daya di dalam benda-benda ini, pemilik cincin tersebut akan segera menyadari gangguan tersebut. Minos menyadari bahwa benda yang telah diberikannya kepada Edward bergetar, dan ekspresinya dengan cepat berubah saat memikirkan apa artinya itu. Apa itu? Gloria menyadari perubahan ekspresi suaminya dan bertanya sambil menggoyang Sarah dalam pelukannya. Bahkan Sarah kecil menyadari ada yang salah, dan air matanya berhenti mengalir saat dia mulai menatap Minos dengan rasa ingin tahu. Katanya, sepertinya sudah waktunya bagiku untuk melapor ke medan perang. Mata Gloria menyipit. Jadi begitu, kau akan pergi. Jawabnya sambil mengenakan baju zirahnya, sesuatu yang bisa dilakukannya dalam hitungan detik. Setelah selesai berpakaian, ia mengecup kening Gloria dan pipi kanan Sarah sebelum berpamitan. Sampai jumpa, ia tersenyum pada keduanya saat melihat Sarah mulai khawatir. Tidak, ayah, jangan pergi, teriaknya, tetapi tak lama kemudian Minos menghilang dari tempat itu, meninggalkan anak itu bersama ibunya. Setelah itu, Sarah mulai menangis terseduh-seduh, merasa takut karena ayahnya pergi begitu tiba-tiba. Jangan khawatir, sayangku, ayahmu kuat. Gloria mulai berjalan sambil menggendong Sarah, mengayunkan tubuh mungil putrinya. Sebentar lagi, dia akan kembali. Kau bersumpah. Sarah menatap mata ibunya, air mata menetes dari matanya, dan wajahnya memerah seperti tomat. Ayo main sebentar sementara dia kembali. Sementara itu, Minos telah berteleportasi ke tempat Edward menggunakan item yang diterimanya sebelumnya. Sesampainya di sana, Minos tampak melayang di atas langit daerah lembah, di mana hijau membentang hingga puluhan kilometer persegi. Namun di tengah hijaunya ini, beberapa titik kehancuran dapat terlihat di sana-sini, terutama di daerah yang agak jauh dari tempat dia tiba. Item yang digunakan Minos bersama Edward tidak membawa orang yang diteleportasi ke lokasi tempat arah lainnya diaktifkan, melainkan ke daerah sekitar dalam jarak tertentu. Itulah sebabnya kaisar ini tiba di sana agak jauh dari tempat Edward berada saat ini, bertempur bersama kelompoknya melawan beberapa orang suci spiritual. Minos memperhatikan di mana titik kehancuran yang paling menonjol berada dan melihat beberapa lusin prajuritnya menderita di tangan orang suci spiritual tingkat rendah itu. Dengan itu, saat dia mengenali lingkungan sekitar dan memperhatikan apa yang terjadi, dia bersiap untuk bertarung. Pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk membunuh dalam beberapa tahun. Saatnya menguji Laut Gelap. Sementara itu, para prajurit dari pasukan Dataran Hitam berdiri membelakangi tempat Minos tiba, masih tidak yakin apakah dia akan datang atau tidak. Bagaimana kita akan menahan orang-orang ini, Edward? Salah satu kaisar spiritual dalam kelompok itu bertanya kepada kapten ini, pemimpin kelompok yang terdiri dari puluhan prajurit. Masing-masing dari mereka terus memperhatikan beberapa orang suci spiritual di sana saat mereka melakukan yang terbaik untuk menghentikan atau bahkan mencegah musuh-musuh seperti itu menyebabkan kematian mereka. Pasukan Minos menghususkan diri dalam pertempuran kolektif melawan lawan yang lebih kuat, jadi mereka masih di sana hanya karena alasan itu. Namun, mereka semua berkeringat dan berdarah, dengan luka-luka dengan intensitas yang berbeda-beda, saat mereka mencoba mempertahankan posisi pertempuran mereka. Edward kemudian berkata, kami hanya akan melakukan apa yang diperlukan sampai Yang Mulia Kaisar tiba. Saat dia mengatakan ini, 5 orang suci spiritual, yang berada di antara level 70 dan 73, melihat langit di arah yang berlawanan dari mereka tiba-tiba mulai menjadi gelap. Tidak hanya itu, ketika mereka melihat sosok seseorang melayang kurang dari 100 meter dari mereka semua merinding, merasakan sesuatu yang mengerikan. Kegelapan yang menyebar di sekitar Minos menyebar dalam sekejap mata, mengubah kondisi cuaca di daerah itu. Angin menjadi lebih kencang, sementara awan mulai berkumpul, perlahan-lahan menciptakan daerah dengan tekanan atmosfer tinggi dan variasi muatan listrik yang tidak normal di sana. Karena itu, petir mulai muncul,
membuatnya tampak seolah-olah kemampuan jiwa Minos jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Semua ini terjadi bersamaan dengan terbentuknya lautan kegelapan di sekitar Minos, yang perlahan menyebar ke segala arah hingga sekitar 200 meter dari tempatnya berdiri. Yang Mulia Kaisar, salah satu prajurit akhirnya menyadari kehadiran Minos di daerah itu, sedikit bersukacita atas situasi yang merepotkan ini. Di sisi lain, musuh melihat ke arah Minos, terkejut bahwa pemuda ini sudah berada di level 66, meskipun informasi mereka mengatakan dia berada di level 65. Namun, bukan itu saja yang mengganggu mereka dalam situasi ini. Tidak seorang pun di antara mereka yang tahu tentang kemampuan aneh yang digunakan Minos ini, bahkan mengingat bahwa mereka telah menyelidiki orang ini selama berbulan-bulan. Apa itu? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara pelan, sambil memperhatikan di samping teman-temannya saat kegelapan menutupi sekeliling mereka. Mereka semua cukup kuat untuk tidak takut pada Minos dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melawan serangan aneh ini. Jadi mereka menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan lawan ini untuk mereka. Semua orang di sana adalah bagian dari kelompok yang telah mengincar kepala Minos, jadi mereka tidak akan melarikan diri ketika mereka akhirnya bertemu dengan orang bodoh yang malang ini. Sementara itu, Minos mengaktifkan beberapa tekniknya, menyebabkan seni melahap mulai menyedot energi orang-orang itu saat ia bersiap untuk bermain dengan mereka. Level 72 dan 73. Ia melihat dua orang yang sedikit lebih kuat darinya dan merasa ia tidak dapat menangani mereka dengan mudah. Namun, hal itu tidak mengganggunya karena, menurut pendapatnya, lawan-lawannya tidak cukup kuat untuk menempatkannya dalam bahaya. Mari kita lihat bagaimana kau melawan mereka. Minos tertawa saat ia menggunakan teknik mentalnya untuk membantu hasil Laut Gelap. Laut Gelap dapat membingungkan korbannya dengan cara yang membuat anggota kelompok yang sama yang terpengaruh olehnya dapat mulai saling bertarung. Karena mimpi tak terbatas berfungsi untuk menurunkan kondisi mental target, Minos tidak melewatkan kesempatan untuk menggabungkan teknik tersebut dengan kemampuan jiwanya. Jadi, sementara orang-orang itu merasakan energi mereka tersedot keluar, dan berdiri dalam posisi bertarung, tidak melihat banyak hal di depan mereka, orang-orang yang lebih lemah menderita di tangan Minos. Alih-alih membunuh mereka, ia malah mulai merusak stabilitas mental mereka sementara Laut Hitam bertindak sendiri pada orang-orang ini. Ketika salah satu dari mereka mulai merasakan penderitaan, ia bergerak dari satu sisi ke sisi lain seolah-olah sedang menari. Namun, ini bukanlah sebuah tarian, melainkan cara seseorang untuk menangkis serangan musuh yang muncul entah dari mana di pihaknya. Bajingan, teriak orang pertama itu sementara yang lain bergerak tanpa menyadari, merasa seperti sedang diawasi. Apa yang sedang terjadi? Orang terkuat di kelompok itu bertanya-tanya, merasa sedikit takut dan nalurinya menyuruhnya untuk melarikan diri. N0, ELB, NET. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari cengkeraman Minos. Pemuda ini hanya menunggu salah satu dari mereka mencoba meninggalkan area itu untuk menyerang mereka dengan pukulan kuat dengan pedang spasial. Minos tidak perlu berbuat banyak agar Laut Gelap memberikan efeknya. Pada saat yang sama, dia bisa menyerang sesuka hatinya menggunakan mimpi tak terbatas dan mencuri energi lawannya dari jauh. Kemudian dia bisa menunggu di posisi apapun yang dia putuskan, dengan demikian memilih titik terbaik untuk menghindari kemungkinan melarikan diri. Namun dari tempat dia bersiap untuk menyerang siapapun yang menghalangi jalannya, Minos melihat ketika salah satu dari orang suci spiritual level 70 tiba-tiba menyerang ke arah pria level 72 itu. Swish! Sebuah serangan pedang mengiris udara, dan pria level 72, yang mengandalkan rekan-rekannya, nyaris berhasil menghindari serangan mematikan yang masih berhasil memotong sebagian pinggangnya. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Pria itu berteriak dengan marah, tidak mengerti bagaimana sekutunya yang tidak berguna itu bisa telah menyerangnya seperti itu. Akan tetapi, dalam benak pria level 70 itu, orang yang baru saja diserangnya bukanlah sekutu melainkan monster mengerikan yang menurutnya akan membunuhnya jika tidak dibunuh. Meskipun dia lebih lemah, pria level 70 ini mulai menyerang rekannya. Itu terjadi hampir bersamaan dengan dua orang lainnya, seorang pria level 70 dan seorang pria level 71, yang menyerang ke arah orang level 73. Minos jelas tidak akan membiarkan orang-orang ini mati sendirian saat melawan atasan mereka dan segera mulai menyerang dua orang yang lebih kuat itu. Pedang spasial, dia menari dengan pedangnya,
dengan setiap serangan mengirimkan 2 bilah kembar yang kuat, kemampuan khusus dari senjata kelas 3 tingkat menengahnya. Namun dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, Minos mulai bergerak di sekitar lingkungan sambil mengaktifkan dan menonaktifkan gravitasi kacau, menghalangi kedua orang itu untuk melawan lawan mereka. Kalian datang ke wilayahku untuk mengacau, jadi bersiaplah untuk mati, kata Minos dengan nada tegas, sementara para prajuritnya hanya bisa merasakan apa yang terjadi, tetapi tidak bisa melihat apapun. Laut gelap menghasilkan kabut yang bahkan sulit dilihat oleh mata para kultivator. Untungnya, ini adalah kemampuan pemimpin mereka, yang tidak membatasi mereka saat ini, sehingga memungkinkan mereka untuk merasakan apa yang terjadi di antara kelima ahli itu. Tidak dapat dipercaya, Yang Mulia Kaisar tidak lebih kuat dari mereka secara individu, tetapi dia dapat membuat kelompok itu bertarung di antara mereka sendiri dan membantu mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Salah satu yang paling sensitif di sana memperhatikan, membuka mulutnya karena terkejut dengan kemampuan keterampilan jiwa Minos. Beberapa dari mereka telah merasakan kemampuan seperti itu sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya beraksi seperti yang terjadi di depan mereka. Karena itu, para kaisar spiritual ini tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan, merasakan pertempuran mematikan dari kelima orang suci spiritual itu. Sementara para prajurit Black Plain Army mengikuti pertempuran di area itu menggunakan indera spiritual mereka, Minos bergerak melalui kabut gelap tanpa kesulitan melihat lawan-lawannya. Darkseid adalah kemampuan jiwa yang tidak hanya mengacaukan pikiran targetnya tetapi juga membuat siapapun dalam jangkauannya sulit untuk melihat. Namun, ini bukanlah sesuatu yang memengaruhi pemilik kemampuan itu sendiri. Sebaliknya, Minos tidak hanya melihat kelima orang itu bertarung, tetapi inderanya jauh lebih baik karena kemampuannya. Darkseid membuat keadaan lawan penggunanya lebih sulit sekaligus membuat segalanya lebih mudah bagi individu tersebut. Dengan demikian, Minos dapat merasakan posisi masing-masing lawannya dengan lebih mudah daripada jika dia tidak menggunakan kemampuan ini. Pada saat yang sama, karena ini, dia dapat memprediksi gerakan lawannya selanjutnya dengan lebih efisien dan dengan demikian bertindak untuk menetralisir atau bahkan melemahkan targetnya. Kedua individu yang bertarung di sana dan masih memiliki sebagian kesadaran yang terkendali untuk mengidentifikasi bahwa semua ini adalah manipulasinya lebih kuat darinya. Jadi dia tidak dapat mengalahkan mereka dengan cepat hanya dengan menggunakan teknik dan keterampilan biasa miliknya. Paling banter, Kaisar Stuart dapat mempersulit keduanya untuk bertarung dengan yang lain, terkadang menyebabkan beberapa kerusakan kecil. Bersamaan dengan ini, Ayah Sarah tentu saja mencoba mencuri energi hanya dari individu level 72 dan 73, mencoba membantu yang level 70 dan 71 untuk bertahan dalam pertarungan ini. Karena mereka berkhayal dengan serangan mentalnya, tidak satu pun dari mereka yang berisiko baginya atau para prajuritnya. Dengan cara ini, Minos bertarung bersama ketiga individu ini selama sekitar 5 menit hingga yang pertama tidak dapat lagi menahan luka-lukanya dan jatuh berlutut, sudah mati. Sialan, Minos Stuart terkutuk. Pria tua level 73 itu berteriak marah saat dia merasakan luka-luka di tubuhnya membebaninya, saat dia mencabut bilah melengkung dari punggung pria yang baru saja jatuh mati ke tanah. Dia terpaksa membunuh salah satu bawahannya. Karena orang ini sepenuhnya menyadari bahwa ini semua adalah kesalahan Minos, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah, menyadari bahwa kelompoknya ditakdirkan untuk yang terburuk. Kedua orang itu pergi mencoba melawannya, dan rekannya tidak mau berhenti, dan Minos sama kuatnya seperti di awal pertarungan, bahkan saat dia dan rekannya sudah bernapas dengan lidah terjulur. Saat seni melahap menjadi semakin efektif pada mereka, orang ini sudah bisa meramalkan bahwa dia akan segera menemui ajalnya dan menyesali situasinya. Sialan, mereka memberi kita informasi yang salah. Dia merasakan tahun-tahunnya sebagai tentara bayaran melintas di matanya, membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki ini untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Namun, tidak banyak yang dapat ia lakukan. Minos berada di luar kurva dan memiliki kecepatan kultivasi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa seperti mereka. Tanpa informasi sebelumnya tentang kemampuan yang telah menghancurkan mereka, mereka juga terkejut tanpa tahu bagaimana harus bereaksi. Karena itu, ia hanya dapat mengutuk Kaisar Stuart, mendoakan hal terburuk bagi orang ini yang mungkin akan menghabisi mereka semua. Rekannya yang berlevel 72 tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi itu tidak membuat perbedaan.
Ia juga menyadari situasi putus asa mereka dan sudah mulai menghadapi penghinaan dari situasi ini. Aku tidak percaya aku akan mati di tangan kaisar spiritual. Ia mendesah, tidak lupa bahwa Minos ditemani, dan bahkan jika mereka berhasil melenyapkan kedua orang lainnya, masih akan ada banyak masalah antara mereka dan pelarian mereka. Minos menyadari bahwa musuh-musuhnya kehilangan semangat juang mereka dan mulai mendorong mereka lebih keras, mengetahui bahwa ini adalah waktu terbaik untuk mengakhiri semuanya. Kalian semua, serang sekarang. Ia berteriak kepada para prajuritnya, tidak ingin menunggu pertempuran ini berlanjut dan siapa tahu, mungkin salah satu dari mereka akan memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ia memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi menghindari situasi bencana seperti ini selalu baik. Karena itu, Minos tidak ragu untuk memerintahkan anak buahnya ke sana. Karena masing-masing dari mereka mengikuti pertarungan dengan saksama dan mengetahui cara Minos, ketika mereka mendengar pemimpin mereka, tidak ada yang tinggal diam. Sebagian besar dari mereka masih memegang senjata di tangan mereka, jadi setelah suara Minos berhenti, beberapa sudah menyerang ke arah di mana lawan mereka seharusnya berada. Beberapa serangan terbentuk di sekitar ruang yang digelapkan oleh kemampuan jiwa Minos, dalam sekejap mata terbang keempat lawan yang tersisa. Minos mengambil kesempatan itu dan menyerang secara mental dua individu terkuat di sana dengan sebagian besar energinya. Ia ingin membuat mereka serapuh mungkin dalam sepersekian detik yang dimilikinya. Sialan, bajingan sialan. Yang lebih kuat dari keduanya memperhatikan gerakan Minos yang tak tahu malu, tetapi pada saat ia bereaksi, sudah terlambat. Ah, orang seperti itu berteriak saat dia merasakan gangguan mental yang disebabkan oleh mimpi tak terbatas, menutupi suara dari dua orang suci spiritual yang lebih lemah. Mereka berdua adalah orang-orang yang paling menderita dari pertarungan yang telah berlangsung sejauh ini, keduanya berlumuran darah, kelelahan hampir sampai pada titik di mana mereka tidak bisa berdiri lagi. Oleh karena itu, ketika serangan dari puluhan kaisar spiritual mengenai tubuh mereka, mereka mulai melolong kesakitan. Ah, orang suci spiritual terkuat lainnya berteriak saat dia merasakan beberapa bagian tubuhnya terbakar. Pada saat yang sama, luka-luka muncul setiap milidetik di kaki dan lengannya. Dia berada dalam posisi bertahan, tetapi dengan begitu banyak serangan yang datang padanya dan Minos mengganggunya secara mental, dia tidak punya pilihan selain menderita. N0, ELB, N8. Ayo, bunuh orang-orang terkutuk itu. Keluarkan amarah yang mereka timbulkan pada kita. Ini saatnya kita, demi dataran hitam. Mati, kalian bajingan. Beberapa prajurit berteriak kegirangan, menggunakan sedikit energi yang mereka miliki untuk membantu Minos membunuh orang-orang itu secepat mungkin. Dan begitu saja, hanya dalam 20 detik, 3 orang suci spiritual lainnya jatuh di daerah perbatasan itu, hanya menyisakan orang level 73, yang terkuat dari semuanya. Namun, kelangsungan hidupnya hingga titik ini bukanlah masalah besar karena, dengan begitu banyak serangan yang diderita dan kelelahan spiritual, pria ini telah mencapai titik ini dalam keadaan hampir mati. Minos melihat ini dari posisinya dan menatap mata orang ini untuk terakhir kalinya. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Kau akan mati. Dia berkata dengan nada yang sangat lelah tetapi rendah, mirip dengan mereka yang tertidur, tidak lagi menyadari apa yang sedang dia bicarakan. Apa yang akan kau lakukan? Melawan orang suci spiritual tingkat tinggi. Oh, Minos menatap orang itu dan memasukkan informasi itu ke dalam pikirannya sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidup orang ini dengan satu pukulan. Dia terbang ke arah orang itu hingga jaraknya kurang dari 2 meter dari lawan yang berdarah ini dan membuat gerakan horizontal dengan pedangnya ke arah leher musuh itu. Wuih, saat kabut hitam di area itu menghilang, kepala spiritual Saint level 73 itu terpisah dari bagian tubuhnya yang lain, bersamaan dengan berakhirnya hidup ahli itu. Dengan begitu, pertempuran berakhir.